Oh, kawan-kawan, rahayu semua. Saya Jan rasanya luap-luap mau ngomong tentang bocah jenius dari Nusa Tenggara Timur. Nusantara mau disumpet sekencang apapun, kalau memang benar-benar memang milik Nusantara, akan muncul, ya, akan muncul. Kemarin-kemarin saya sudah mengatakan bahwa di Nusantara akan muncul yang akan membuat Nusantara itu bersinar. Kemarin saya sudah sebutkan ada Pancasila, ada Pak Jokowi, ada Bu Sri Mulyani, ada Mas Farel, ada Bunda Korla, ada Mbak Rina Nus, itu sebetulnya juga masuk tapi saya enggak. Jadi walaupun disumpet, ya, dihadang-hadang, ini yang jelas siapa yang suka menghadang, ya tetap manusia-manusia berotak gurun, berotak reptilian itu, yang hanya membuat otak mayoritas itu masyarakat Indonesia itu, masyarakat dunia terutama, ya, itu untuk berotak takut, tidak untuk berotak gali sains, gali teknologi, enggak, ya. Pokoknya yang udah ke dogma agama pasti akan mati. Otaknya udah jadi zombie. Nalarnya mati, cuma jadi budak, sudah tidak mau berteknologi, tidak mau menggali. Kalau memakai teknologi orang lain memakai, tapi ya tetap merasa itu lain lagi, nanti melebar. Jadi kemarin pernah viral itu seorang guru bodoh dari Jawa Tengah yang menista seorang siswa perempuan yang pandai dalam hal matematika tapi tidak mau berjilbab. Lah si guru bodoh ini kan terus, buat apa pintar matematika kalau tidak berjilbab? Guru bodoh yang saya sangat pengen nabok ini, ya, ini ditabok sendiri oleh alam. Dimunculkanlah seorang bocah sekecil Nono, masih 7 tahun, bisa sedemikian luar biasa, penjumlahan ratusan, pengurangan, pembagian, hanya pakai jari ini lah bisa. Ini luar biasa. Kita coba pakai kalkulator aja kalah loh sama Mas Nono ini. Jadi saya kaitkan lagi dengan jiwa Nusantara, jiwa tua, ya. Jadi ada, kemarin saya sudah sebutkan ada 2 anak yang berjiwa tua, ya. Satu Mas Farel, satunya lagi si Fajar. Itu bocah 2 itu kalau enggak ada sukma yang memang sudah tua, sangat sulit mereka akan bisa seperti itu. Mas Farel segala lagu bisa. Sebentar gitu aja langsung. Ya memang itu namanya bakat. Nah, tapi tanpa ada jiwa tua, ya, sangat susah. Si Fajar, bocah umur 15 tahun bisa sedemikian itu cara bergalaunya. Itu jiwa tua yang merasuki, yang ada di dalam dirinya. Mas Nono juga demikian, masih 7 tahun. Ada Mbak
Talia kecil itu, Mazaya kecil itu, Lala kecil itu, semua itu jiwa-jiwa tua dimunculkan oleh alam. Nah, ini kembali lagi ke siapa? Kadrun yang berusaha menyetop ya, agar kita terutama mayoritas terutama orang Nusantara ya, karena kita benar-benar udah dikuasai oleh kadrun. Mereka berharap kita itu tetap bodoh, tidak bisa beriptek. Jadi konspirasi entah pokoknya konspirasi kolaborasi tiga bangsa ya, Cina, Arab, Barat. Itu memang Nusantara itu jangan sampai muncul. Nah, ya. Leluhur kita dulu bisa udah seperti zaman sekarang ini, tapi pakai ilmu leluhur sendiri. Ya, kalau sekarang kan disainskan ya, logika sainsnya gitu. Nah, kalau leluhur kita dulu itu ya semacam telepati. Itu kalau sekarang kan di WhatsApp itu ya. Terus apa semua bisa. Leluhur bisa walaupun apa ada di bumi itu melihat alam semesta ini bisa. Seperti Mbah Muhammad ketika Isra Mi'raj. Sebetulnya Nusantara sudah bisa banget. Sudah bisa banget mbah-mbah kita dulu, ya. Jadi nah, ilmu itu sekarang disains logika kan gitu ya. Jadi sainsnya gimana, teknologinya. Ntar kita akan bisa itu. Nah, ini saya akan sebetulnya saya tadi mau ngomong tentang zaman sekarang yang sudah mulai di zaman Aquarius. Jadi zaman kemarin yang dari 1 Masehi sampai 2000 Masehi kemarin itu adalah zaman Pisces, yang mana teknologinya ya masih seperti itu, sangat merusak bumi ya, dalam bumi itu sangat dirusak, alam bumi sangat dirusak, itu sangat tidak baik. Nah, ini zaman Aquarius, zaman kesadaran yang luar biasa. Semua nanti akan sadar dengan sendirinya. Semua akan sadar bahwa telah salah dalam mencari Tuhan, dalam bertuhan, salah banget. Itu nanti akan ada kesadaran di sana. Ini zaman memang seperti itu. Jadi zaman kemarin tuh dari 1 Masehi sampai 2000 Masehi ya itu cara bertuhannya ya masih seperti itu. Paling mentok ya masih Tuhan-Tuhanan dari konspirasi orang-orang Barat, Cina, dan Arab. Masih seperti itu Tuhan-Tuhannya. Cuma ya itu tadi yang sangat kalah ya Nusantara. Jadi kembali lagi ke Nusantara bahwa dulu leluhur kita bisa seperti teknologi yang sekarang, cuma beda caranya ya. Jadi sekarang bisa di logika sainkan gitu ya. Jadi sudah ada yang ngerti leluhur kita bagaimana tuh. Itu di logika sainkan. Cuma bukan orang-orang Indonesia sendiri, karena orang Indonesia cuma fokus pada kadung mabuk pada agama impor, bukan menggali bagaimana leluhurnya sendiri dulu itu bisa demikian hebat. Tidak bisa, karena kita sudah dilupakan banget dengan leluhur kita, itu sudah sangat dilupakan kita. Yaitu tadi 3 bangsa yang berkolaborasi tadi memang sengaja kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma jadi bangsa pengikor. Nah, kembali lagi ke Mas Nono. Mas Nono ini adalah cara alam, cara leluhur kita memunculkan lagi ya. Leluhur kita sudah waktunya menemani kita lagi. Jadi 500 tahun sejak gurun datang ke Nusantara itu leluhur kita memang nyingkrih, mau dikasih tahu kan koyok ngopo,
ajaran gurun itu kalau ada di Nusantara. Apa yang terjadi? Ternyata kita cuma jadi robot, cuma jadi zombie, cuma jadi budak, jadi bangsa pengekor. Kita seharusnya malu dengan Jepang, malu dengan Cina, malu dengan Arab, malu dengan Eropa yang demikian luar biasa. Nah, kita malah apa? Mereka bangsa-bangsa lain itu bisa menghormati leluhur mereka sendiri. Kita jadi budak, jadi leluhur kita jadi kita jadi memuja leluhur bangsa lain. Ini dan nalar kita itu benar-benar mati. Entahlah. Tapi entahlah. Saya yakin, saya sendiri, saya yakin zaman Aquarius ini nanti semua akan pelan-pelan menuju ke kesadaran diri masing-masing, ya, ke diri masing-masing. Enggak lagi ikut agama si A, si B, si C, enggak, ya. Karena sudah terbukti semua adalah cuma konspirasi belaka kemarin. Cuma untuk partai mereka, untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan menguasai wilayah orang lain, untuk kepentingan menguasai manusia lain. Itu yang terjadi selama masa zaman CES kemarin. Gitu ya. Saya rasanya dredeg sendiri. Saya ngelihat Mas Nono, yang lain tuh belum sampai ya kecepatan berpikir Mas Nono dengan kita ndulek kalkulator loh, cepet cara berpikir Mas Nono. Dredeg sendiri saya ngelihat. Pokoknya kita terus percaya, yakin ya. Nusantara memang Nusantara menuju ke bangkitannya, dan gurun sekarang sudah keluar kiamat. Semua dikasih tunjuk. Wah, Ka'bah banjir. Wah, ada perputaran apa gitu yang menyebabkan nanti bisa-bisa matahari terbit dari barat. Nah, itu tanda-tanda kiamat besar, ya kan? Iya, kiamatnya besarnya sih yang menciptakan ajaran tadi. Ya cuma selevel pencipta gurun itu, pencipta ajaran gurun itu, selevel itu, cuma di situ. Jadi ajaran gurun cuma mengatakan bahwa bumi ini, alam semesta ini cuma berusia berapa ribu tahun gitu ya. Ini sebetulnya udah 15 miliar tahun, ya. Kalau dikatakan bahwa gurun menyatakan bahwa nanti akhirat itu ada banyak tahun, ya itu tadi, dunia ini memang akan masih miliaran tahun lagi, ya seperti dulu sebelum kita ini udah miliaran tahun perjalanan bumi itu, perjalanan semesta ini, ya. Jadi nanti ya masih akan miliaran tahun lagi. Nah, itu yang dikatakan bahwa nanti akhirat itu adalah ada miliaran tahun. Ya itu tadi. Ya semua ada di bumi ini. Dan ramalan dari ajaran gurun sendiri bahwa ajaran gurun itu cuma sampai 1500 tahun saja kan. Nah, ini udah mendekati habis memang. Jadi kiamatnya mereka, bukan kiamat alam semesta yang dikata akan hancur, lebur, dan segala macam yang hanya untuk nakut-nakutin agar kita ikut jadi pasukan mereka. Sangat-sangat biadab nakut-nakutin orang. Nah, itu yang enggak ikut ajaran itu bisa berkembang. Ya, jadi bisa menggali teknologi sedemikian dahsyat, bisa menciptakan berbagai hal yang bisa
bermanfaat buat manusia lain. Apakah orang Indonesia yang menciptakan? Enggak. Ya jadi semua dari luar. Padahal Nusantara dulu itu justru malah pusatnya orang luar biasa. Semua menuju ke Nusantara. Nah sekarang orang Nusantara udah dimabukkan agama, jadi ya enggak bisa ke teknologi jadi pusat gitu, enggak bisa. Nah kita ini tadi baru kembali sesuai dengan janji Pamulang Nusantara bahwa 500 tahun setelah kedatangan ajaran gurun ke Nusantara, Pamulang Nusantara akan datang lagi, akan melihat nah mana udah berjiwa udah berbudi belum ya, masyarakat itu berbudi apa enggak ya, sesuai ajaran budi yang diajarkan Pamulang Nusantara atau enggak ya. Jadi tiap agama akan dilihat sama Pamulang Nusantara. Sudah berbudi, yang bisa menghargai semua makhluk, yang mengharapkan semua makhluk itu bahagia atau enggak, atau malah tetap masih mau membuat manusia lain sebagai budak mereka. Nah, itu bersamaan dengan zaman Aquarius ini, semua itu ada, ditarik itu benangnya itu pas semua, pas masa kiamatnya ajaran gurun, pas masa zaman Aquarius mulai ya, zaman Aquarius itu semua orang humanis ya, nggak ada menista-nista manusia lain sebagai bawahannya gitu, enggak. Jadi enggak ada orang yang sok-sokan, wah ini pekerjaan saya lebih mulia, enggak ada yang seperti itu. Jadi zaman Aquarius itu luar biasa ya, humanis, berkesadaran, itu yang penting ya, berspiritual bukan beragama. Beragama itu cuma menjadikan manusia pandai mempolitiki yang lain. Jadi agama katanya untuk mengatur manusia, ternyata cuma diatur bagaimana agar dia tetap berada di golongan itu, ya. Bukan seperti itu. Itu namanya bukan bertuhan itu. Itu namanya menjadikan manusia jadi budak only, ha? Bukan menjadikan manusia benar-benar berketuhanan. Tapi manusia berketuhanan bisa sendiri kok, bisa, harus mencari sendiri. Nggak ada yang guru dan murid aja nggak ada yang sama. Itu berspiritual, berketuhanan seperti itu. Jadi kalau beragama itu sama dengan atasnya. Itu karena apa? Ya karena politik. Cuma politik only, ya. Biar enggak keluar dari pasukan itu. Jadi cuma untuk pasukan, gede-gedenan pasukan. Makanya ajarannya apa? Banyak-banyakan anak, KB haram. Menikah dengan yang lain diharamkan. Biar apa? Biar tetap ini pasukan ini enggak keluar, kalau bisa semakin besar, kan seperti itu. Itu tujuan. Kita bisa, kalau kita pakai nalar kita akan tahu ini tujuannya apa, coba ya, seperti itu coba. Jadi melebar kemana-mana. Pokoknya kita punya Mas Nono yang luar biasa, dan itu anak-anak Indonesia lainnya juga bisa. Semua itu bisa dipelajari. Jadi manusia yang berketuhanan yang penting ya. Berbudi luhur, sayang kepada semua makhluk ya. Itu anak yang berketuhanan. Jadi anak-anak Indonesia semua bisa seperti Mas Nono. Dan anak nanti di antara anak-anak Indonesia akan bisa seperti Elon Musk, akan seperti
para penemu berbagai alat teknologi elektrik seperti orang-orang Cina, orang-orang Jepang, orang-orang Korea, bisa nanti berasal dari orang Nusantara. Itu ya, semangat. Nusantara akan tidak jadi budak lagi ya, tidak jadi bangsa pengekor lagi, jadi diri sendiri. Semangat semua. Terima kasih, Pareng Rahayu. Terima kasih.